Pagi dan salam jas merah untuk anak-anak kelas 11 IPS. Hari ini kita kembali melanjutkan materi kita di sejarah umum atau sejarah peminatan untuk bab yang ketiga. Untuk bab yang ketiga kita akan masuk ke materi yaitu Renaissance, lalu merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Untuk materi hari ini kita akan fokus ke materi tentang Renaissance dan merkantilisme. Oke, bagian pertama sebelum kita masuk ke masa Renaissance, kita harus mengetahui terlebih dahulu ada istilah yang dinamakan dengan abad pertengahan. Oke, apa yang dimaksud dengan abad pertengahan? Istilah abad pertengahan ini ya itu merujuk antara jatuhnya Kaisar Romawi Barat pada tahun 476 Masehi dan mulailah masa Renaissance pada abad ke-16 Eropa ya. Jadi dulu kita itu sebelum masuk ke masa pencerahan ya, kita itu pernah yang dinamakan dengan abad ke-8 ya, atau the Dark Age ya. Jadi kita itu masih banyak terikut dalam bayang-bayang konsepsi gereja. Banyak kita yang masih berpegang teguh ya kepada konsep gereja yang masih banyak bertentangan dengan yang namanya ilmu pengetahuan seperti itu Oke, kita lihat dulu abad pertengahan atau abad ke-8 itu dibagi menjadi dua. Itu ada zaman kuno, lalu yang satu lagi itu ada zaman modern. Oke, zaman kuno itu disebut dengan masa sebelum abad pertengahan, sedangkan zaman modern itu disebut sebagai masa setelah abad pertengahan. Oke, kita lihat yang di sebelahnya. Ya, istilah abad ke-8 itu disebabkan ya karena pada masa ini Eropa nyaris tidak mengalami perkembangan baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Ini yang saya bilang tadi ya, sebelum kita masuk ke abad pencerahan ya sempat masyarakat Eropa itu tidak mengalami perkembangan, begitu-begitu saja. Tidak ada penemuan-penemuan berarti ataupun tidak ada inovasi-inovasi yang baik atau yang muncul oleh para pemikir-pemikir ketika itu. Oke, kita lihat berikutnya. Ya, Kastil Bodiam di Inggris itu dibangun pada abad ke-14 ya. Kastil ini dilengkapi benteng yang merupakan simbol feodalisme atau sistem manor pada abad pertengahan. Jadi inilah kastil Inggris yang menandai bahwa munculnya abad pertengahan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke yang bagian kedua, yaitu masa Renaissance. Oke, Renaissance ini secara terminologi atau dari bahasanya itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu Renaissance ya. Tulisannya Renaissance, sedangkan cara membacanya adalah Renaissance. Renaissance itu artinya adalah kelahiran kembali, ya kelahiran kembali, yang mana ini adalah orang-orang yang giat dan tekun mengolah kembali dua kebudayaan klasik ya yang disebut dengan kaum humanis. Jadi pengertian dari kaum humanis ini adalah orang-orang ya yang mengolah kembali dua kebudayaan klasik ya, yang artinya lebih memikirkan orang lain ya, apa yang mereka ciptakan mampu berguna untuk orang lain. Itu kira-kira definisi daripada humanis. Seperti itu Oke, sekarang kita lihat yang sebelahnya Renaissance ya. Renaissance itu artinya tadi melahirkan kembali ya, lahir kembali setelah terlalu lama mereka berada di zaman ke-8. Seperti itu kira-kira. Oke, apa yang mereka hidupkan ya di zaman Renaissance ini? Mereka mampu untuk menghidupkan kebudayaan Yunani kuno ya, lalu juga kebudayaan Romawi kuno. Jadi dua peradaban ini berperan penting dalam yang namanya Renaissance ya, atau melahirkan kembali tokoh-tokoh atau sosok-sosok penting ya di dalam berbuat atau dalam berpikir. Kita lihat siapa-siapa tokoh humanis yang lahir pada masa Renaissance. Itu ada
Petrarca ya 1304 sampai 1347, lalu ada Erasmus 1466 sampai 1536, lalu ada Thomas More, lalu ada Cervantes, lalu ada Rabelais. Itu adalah tokoh-tokoh humanis Renaissance. Oke, next nak. Ya, kita lihat ya bagaimana awal daripada kelahiran Renaissance. Ya, Renaissance itu lahir di kota Florence. Ya, Florence itu adalah sebuah kota di Italia. Oke, apa yang muncul di situ adalah teks-teks filsafat Yunani yang diperoleh dari dunia Arab yang banyak dipelajari. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa kelahiran tokoh-tokoh filsafat dari Arab juga itu meyakini bahwa di Eropa ya mereka melihat bahwa sudah waktunya ya untuk tampil ke muka umum atau ke publik untuk menampilkan kepintaran-kepintaran mereka atau pemikiran-pemikiran mereka ya supaya tidak terlalu sering dikantangi oleh doktrin atau prinsip-prinsip daripada gereja seperti itu kira-kira ya. Oke, lalu itu juga ditandai dengan didukungnya kegiatan atau gerakan Renaissance oleh Paus Leo ke-10 ketika itu ya pada 1475 sampai 1521 ketika itu menjabat ya dia mendukung sebuah abad pencerahan yang disebut dengan Renaissance ya supaya para pemikir-pemikir itu menampilkan kepintarannya atau buah pemikirannya. Oke, lalu kita lihat apa sebenarnya faktor-faktor dari lahirnya gerakan Renaissance ini. Yang pertama adalah karena banyak muncul kelas-kelas menengah baru. Nah, maksudnya di sini kelas menengah baru itu serta banyak juga muncul kota-kota dagang yang makmur. Ya, mereka berhasil mengubah cara pandang orang ya terhadap kehidupan di dunia ini. Ya, artinya banyak sekali yang selama ini ya para pemikir-pemikir itu tidak mampu untuk berkreasi. Ya, akhirnya setelah didukung oleh Paus Leo ke-10, mereka akhirnya banyak bermunculan. Oke, salah satu bagian dari Renaissance di Italia adalah Katedral Santa Maria del Fiore ya, yang mulai dibangun pada tahun 1296 nah. Ya, yang merupakan salah satu bangunan megah dari hasil masa Renaissance dan simbol kota Florence. Jadi kota Florence merupakan salah satu kota pencetus daripada. Oke, yang kedua adalah adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif ya. Para penguasa politik ketika itu ya dan kaum bangsawan itu mempelopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora serta membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan juga budaya. Itu ada Cosimo de Medici ya, dia mendirikan Akademi Seni Rupa, lalu ada Leonardo da Vinci yang di awal tadi kita sudah buka materinya dengan gambar atau lukisan Mona Lisa-nya, lalu ada Raphael juga ya. Oke. Untuk dampak Renaissance. Oke, dampak Renaissance itu ada di bidang sosial budaya. Nah, oke di bidang sosial budaya dan semangat Renaissance dan humanisme ini ya terhadap dunia serta penekanannya pada otonomi dan kebebasan individu. Ini menjadi fondasi bagi lahirnya sekularisme di Eropa. Jadi dengan lahirnya Renaissance ini yang menjadi sebuah kebebasan untuk yang lain mulai berpikir ya atau mulai berekspresi. Oke, yang kedua adalah ekonomi politik. Ya, ekonomi politik dalam perkembangannya itu tumbuh ya kesadaran bahwa kesejahteraan suatu negara itu ditentukan ya oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Jadi di bidang ekonomi politik juga sangat berpengaruh sekali nah ya kelahiran Renaissance ini atau abad kelahiran kembali karena sudah mulai muncul ya suatu kesadaran ya bahwa kesejahteraan suatu negara itu ya harus ditentukan dengan banyaknya aset dan modal ya yang dimiliki oleh negara tersebut seperti itu nah.
Itulah mungkin yang bisa Bapak jelaskan tentang Renaissance. Intinya Renaissance itu adalah proses berpikir atau proses kelahiran kembali dari abad pertengahan atau abad kegelapan ketika itu disebut karena masih banyak yang belum bisa melahirkan karyanya. Padahal banyak yang pintar tapi mereka masih terkangkang lah. Seperti itu kira-kira simpelnya. Oke, yang kedua, yang ketiga materi kita hari ini adalah tentang merkantilisme. Mungkin sering dengar istilahnya namun belum memahami secara gamblang. Nah ya, oke. Merkantilisme ini adalah ini banyak di istilah ekonomi ya. Oke, merkantilisme ini adalah mendorong sebanyak mungkin ya ekspor dan sesedikit mungkin impor serta ukuran kemakmuran negara itu terletak pada kemampuan ya mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas seperti emas dan perak. Oke, sekali lagi. Jadi merkantilisme ini adalah kegiatan suatu negara yang berupaya sekeras mungkin ya untuk melakukan kegiatan ekspor atau kegiatan mengirimkan barang ke tempat lain atau ke negara lain dan sesedikit mungkin atau seminimal mungkin itu mengimpor atau memasukkan barang ke negaranya dengan kegiatan sumber daya alamnya adalah emas dan juga perak. Kita lihat kenapa bisa lahir merkantilisme tersebut ya. Merkantilisme itu lahir di Inggris dan juga Prancis ya. Ini dipengaruhi karena Renaissance tadi, jadi berkelanjutan. Setelah lahir Renaissance, lahirlah merkantilisme. Ini ditandai dengan kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual dan juga penghargaan atas disiplin intelektual. Jadi ini kelanjutan ya, lahir Renaissance, lahirlah merkantilisme. Oke, yang kedua ya bahwa ukuran kemakmuran dan kekuatan atau power suatu negara itu bisa dilihat dari seberapa banyak negara tersebut berhasil mengumpulkan sumber-sumber daya alam yang terbatas itu. Jadi karena ini juga lah faktor yang membuat banyak sekali bangsa-bangsa asing datang ke negara lain ya. Salah satunya karena merkantilisme ingin mencari sumber daya. Oke, karena merkantilisme inilah tadi ya Bapak bilang lahirlah kolonialisme dan imperialisme ya. Ini memicu penjelajahan samudera karena bangsa Eropa akhirnya berbondong-bondong datang dengan tujuan menguasai koloni-koloni atau wilayah-wilayah yang akan menjadi sumber bahan baku dan pasar potensial. Salah satunya adalah dalam perburuan mereka mencari rempah-rempah. Oke, tidak sedikit penjajahan dan pelayaran itu dibiayai oleh raja dan negara. Seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol, mereka bersaing mendapatkan emas dan perak dalam jumlah yang besar. Bahkan tokoh sentralnya itu adalah raja atau negara yang membiayai ya supaya bisa melakukan penjelajahan samudera. Ini dia lukisan karya John van der Linde yang menggambarkan pendaratan kapal Christopher Columbus di San Salvador dan disebut juga dengan El Salvador, yaitu adalah bukti bahwa merkantilisme sudah merasuki bangsa Eropa efek dari yang disebut dengan Renaissance. Oke, kita untuk hari ini sekali lagi semoga bisa bermanfaat untuk kalian untuk materi abad pertengahan, Renaissance dan juga merkantilisme. Sekian untuk materi kita hari ini. Selamat pagi dan salam jas merah.